Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1395. Suamiku, ini untukmu. Melihat suaminya begitu hebat, hati Yan Siruo juga turut merasa gembira. Ia pun segera mengeluarkan tulang abadi yang dimilikinya. Begitu tulang abadi itu keluar, aura keabadian langsung mengalir, membuat siapapun yang merasakannya menjadi terpana. Sayangnya, ini hanyalah serpihan tulang, tanpa sumsum dan darah tulang, jika tidak, nilainya akan jauh lebih tinggi. Aku tidak membutuhkan benda ini, simpanlah untukmu, Luo Xiu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Jangankan ini hanyalah serpihan tulang dari seorang dewa biasa, bahkan jika ini adalah tulang abadi utuh dengan darah dan sumsum, Luo Xiu tidak akan tergoda. Secanggih apapun tulang abadi, pada akhirnya benda itu tidak bisa membuat seseorang menjadi abadi. Meskipun bisa meningkatkan kekuatannya, peningkatannya tidak akan seberapa. Sebaliknya, kekuatan Yan Siruo masih tergolong rendah. Jika Luo Xiu membantunya menyerap serpihan tulang abadi ini, baik tingkat kultivasi maupun kekuatan fisiknya akan meningkat pesat. Yan Siruo tidak berpikir panjang. Ia menoleh dan menyerahkan tulang abadi itu ke tangan Shen Bingyu. Bingyu, kau yang ambillah. Bakatmu lebih tinggi dariku. Ruoer, ini sama sekali tidak boleh. Shen Bingyu berulang kali menolak dengan lambaian tangan. Meskipun secara status ia pada awalnya mengikuti Luo Xiu sebagai seorang pelayan, setelah bergaul selama bertahun-tahun, ia dan Yan Siruo sudah seperti saudara kandung. Melihat kedua wanita itu saling menolak, hati Luo Xiu merasa sangat terhibur. Di hadapan harta karun seperti tulang abadi, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa bersikap saling mengalah seperti mereka. Jika berbicara tentang perasaan, di dalam hati Luo Xiu, posisi Yan Siruo mungkin tidak sebanding dengan Yan Yue'er. Namun, karakternya yang selalu mendukung dalam diam, tidak pernah berebut, dan tidak pernah mengeluh, sangat disukai oleh Luo Xiu. Bingyu, jangan menolak lagi. Karena ini pemberian dari Ruoer, maka terimalah, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Mendengar Luo Xiu pun sudah angkat bicara, Shen Bingyu tidak lagi menolak. Yan Siruo juga tersenyum tipis, berdiri dengan tenang di samping Luo Xiu. Baiklah, ikut aku memusnahkan sebuah sekte. Setelah urusan tulang abadi selesai, Luo Xiu mengendalikan cakram dao abadi, mengubahnya menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju keluar dari wilayah kekacauan. Luo Xiu memang sudah berencana bahwa sebelum ia naik ke alam abadi, ia harus membasmi semua ancaman tersembunyi yang dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, karena kota Wukong sudah jatuh ke tangannya, ia tidak akan segan-segan. Dan inilah kelebihan kekuatan sejati di jalan bela diri, satu ucapan menentukan hidup dan mati seseorang. Sementara itu, di kota Wukong, keadaan sudah kacau balau. 4 penguasa Dao tewas secara beruntun, salah satunya bahkan seorang penguasa Dao sejati. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kota Wukong belum pernah menderita kerugian sebesar ini. Boom! Sebuah gemuruh yang luar biasa dahsyatnya bergema di angkasa berbintang. Riak gelombang yang kasat mata bergejolak di angkasa yang gelap. Kemanapun ia lewat, kehampaan hancur berkeping-keping, tidak ada yang tersisa. Dengan kekuatan di puncak tingkat penguasa Dao sejati, satu tebasan pedang pemenggal dewa tidak dapat ditandingi oleh siapapun di bawah tingkat dewa. Formasi pertahanan agung kota Wukong sama sekali tidak bisa menahannya dan seketika terkoyak. Kota Wukong yang megah kini porak-poranda. Istana dan kuil yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi reruntuhan. Sebuah piringan raksasa melayang di udara, dan di atasnya berdiri 3 sosok. 2 orang wanita yang kecantikannya tiada taraf berdiri di belakang seorang pemuda berjubah hitam. Terlihat pemuda berjubah hitam itu bahkan tidak bergerak, namun jurus-jurus sakti yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, menghancurkan segala sesuatu di kota Wukong. Boom! Sebuah tangan raksasa turun dari langit. Kediaman penguasa kota yang menjulang tinggi hancur lebur dalam satu telapak tangan, segalanya berubah menjadi debu. Siapa kau sebenarnya? Sebuah teriakan marah terdengar dari reruntuhan kediaman penguasa kota. Penguasa kota Wukong, yang semula sedang bermeditasi dalam pengasingan, terusik dan terpaksa menghentikan meditasinya. Penguasa kota Wukong adalah seorang pria parubaya bertubuh kekar, mengenakan jubah biru berbintang dan berbulan. Melihat kota Wukong yang telah hancur menjadi puing-puing, hatinya terasa seperti ditetesi darah. Namaku Luo Xiu, kau juga bisa memanggilku penguasa Sura. Luo Xiu berdiri di atas cakram dao abadi, menatap dengan raut wajah acuh tak acuh pada penguasa kota Wukong yang murka. Aku belum pernah mendengar tentangmu, tetapi seharusnya kota Wukong tidak memiliki dendam atau permusuhan denganmu, bukan? Mengapa kau membunuh para tetua kota Wukong dan menghancurkan fondasi kami?
Setelah keluar dari pengasingan, penguasa kota Wukong segera mengetahui duduk perkaranya. Ketika melihat dua wanita di belakang Luo Xiu, ia tahu bahwa demi serpihan tulang abadi, kota Wukong telah memprovokasi seorang ahli yang sangat mengerikan. Mengapa? Luo Xiu tertawa dingin. Dengan satu gerakan tangan dan menunjuk ke udara, sebagian besar bangunan kota Wukong lainnya kembali berubah menjadi serbuk. Sudah tahu alasannya, masih datang untuk mempertanyakannya padaku. Nada bicara Luo Xiu sangat dingin. Tatapannya tertuju pada penguasa kota Wukong, lalu berkata, tulang abadi itu didapatkan oleh istriku, tetapi kalian dari kota Wukong justru memaksanya masuk ke dalam segel ruang dan waktu. Maka, mulai sekarang, kota Wukong juga tidak akan ada lagi. Sombong sekali. Kemarahan di wajah penguasa kota Wukong lenyap. Ketika situasi sudah sampai pada titik ini, ia justru menjadi tenang. Bagaimanapun juga, ia mampu menciptakan fondasi bisnis sebesar ini dan membuat kota Wukong menguasai wilayah kekacauan. Pemandangan macam apa yang belum pernah ia lihat. Ia tidak peduli siapa lawannya. Ia tahu bahwa hari ini yang ada hanyalah pertarungan sampai mati. Jika ia bisa menghabisi lawannya, maka meskipun kota Wukong hancur, ia bisa dengan mudah membangunnya kembali. Namun, jika ia yang dihabisi oleh lawannya, maka kota Wukong hanya akan tinggal nama. Boom! Setelah memahami hal ini, aura yang dahsyat meledak dari tubuh penguasa kota Wukong. Ia akan menggunakan kekuatannya yang terhebat untuk membuat lawannya mengerti bahwa di alam semesta ini tidak ada seorang pun yang bisa memusnahkan kota Wukong miliknya. Luo Xiu mengangkat tangannya dan melambai. Yan Siruo dan Shen Bingyu pun menghilang tanpa jejak. Ia pernah menempa 108 titik akupuntur di tubuhnya, dan setiap titik akupuntur itu melahirkan sebuah dunia bintang. Seiring dengan kekuatannya yang semakin meningkat, dunia di dalam titik akupunturnya juga menjadi semakin luas, bahkan kesempurnaan hukum langit dan buminya tidak kalah dengan alam 8 penjuru agung di masa lalu. Dong, ia melangkah maju, 108 titik akupuntur di dalam tubuhnya bergetar, seolah-olah ia didukung oleh kekuatan dari 108 dunia. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Keduanya bahkan belum bertarung, tetapi aura dan ranah mereka sudah saling berbenturan. Di area seluas jutaan mil, segalanya hancur lebur, musnah menjadi debu. Jika dilihat, tingkat kultivasi penguasa kota Wukong bukanlah rahasia lagi di mata Luo Xiu. Ia adalah seorang penguasa Dao sejati yang kuat. Baik dari segi penempaan tubuh fisik maupun penempaan jiwa melalui kesadaran ilahi, keduanya telah mencapai puncak tingkat penguasa Dao sejati. Matilah kau, penguasa kota Wukong mengangkat tangannya dan melambai. Sebuah istana megah yang bersinar cemerlang muncul di angkasa berbintang, sebesar sebuah planet. Cahaya gemerlapnya sangat menyilaukan. Setiap pancaran sinarnya laksana sebilah pedang, mengoyak angkasa dan menghancurkan segalanya. Domain dewa perubahan miliknya berevolusi menjadi ribuan jurus, tetapi serangan jurus sakti yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam istana itu semuanya hancur terpental. Sinar-sinar berbentuk pedang itu bahkan mampu menembus kekuatan ranah dan melesat lurus ke arah Luo Xiu. Semua jurus menjadi hampa. Luo Xiu berjalan maju dengan santai seolah sedang berjalan-jalan di taman. Meskipun sama-sama berada di puncak tingkat penguasa Dao sejati, dan penguasa kota Wukong juga bisa dianggap sebagai ahli papan atas, di hadapan Luo Xiu, ia masih kalah jauh. Satu persatu cahaya pedang itu lenyap seperti es yang mencair. Luo Xiu mengangkat tangannya dan melayangkan satu pukulan, menghantam istana sebesar planet itu hingga bergetar hebat dan bergemuruh kencang. Dong, satu pukulan lagi. Pukulan kali ini mengandung jurus sakti tangan penghancur bintang. Istana planet yang besar itu meledak hancur, berubah menjadi serbuk yang memenuhi langit. Sebuah artefak Taoisme kelas atas yang luar biasa kuatnya, hancur lebur hanya dengan 2 pukulan. Penguasa kota Wukong sangat terkejut. Ia merasa tubuh fisiknya juga telah ditempa hingga mencapai tingkat tubuh perang puncak penguasa Dao sejati, tetapi paling banter ia hanya mampu menahan serangan artefak Taoisme kelas atas, sama sekali tidak mungkin bisa menghancurkannya. Namun, orang ini justru menghancurkan artefak Taoisme kelas atas hanya dengan 2 pukulan. Apa sebenarnya tingkat kultivasi orang ini? Mungkinkah tubuh fisiknya adalah tubuh abadi? Tiba-tiba, sosok Luo Xiu menghilang. Wajah penguasa kota Wukong kembali berubah. Ia jelas tahu bahwa lawannya menggunakan teleportasi spasial, tetapi ia sama sekali tidak merasakan adanya fluktuasi sedikit pun. Teleportasi lawannya bahkan tidak meninggalkan jejak apapun untuk dilacak. Sejak menguasai teknik dewa perubahan tanpa wujud tanpa bentuk, di antara semua lawan yang pernah dihadapi Luo Xiu, hanya Sue Yuwuji yang mampu mengantisipasinya terlebih dahulu. Dan penguasa kota Wukong ini, jika dibandingkan dengan Sue Yuwuji, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Tanpa pertanda apapun, Luo Xiu muncul di belakang penguasa kota Wukong. Baru setelah ia muncul, penguasa kota Wukong bereaksi, tetapi semuanya sudah terlambat. Perasaan putus asa yang ekstrim melonjak di dalam hatinya. Di area dantian penguasa kota Wukong, secercah cahaya abadi samar-samar berkedip.
Ia baru saja akan mengeluarkan artefak abadinya untuk menyelamatkan diri, tetapi hati Taoismenya terpengaruh oleh jurus sakti Juetian, dan matanya menunjukkan kekosongan sesaat. Semakin hebat seorang ahli, semakin kokoh pula hati Taoismenya. Oleh karena itu, penguasa kota Wukong dengan cepat melepaskan diri dari pengaruh pada hatinya. Lingkaran cahaya yang terbentuk dari kumpulan cahaya abadi menyebar dari tubuhnya sebagai pusat. Boom, boom, boom. Lingkaran cahaya kekuatan abadi yang menyebar itu berjumlah 12 lapis. Luo Xiu pun secara beruntun melayangkan 12 kali tangan penghancur bintang. Sudah berakhir. Meskipun pada saat-saat terakhir ia berhasil mengaktifkan artefak abadi penyelamat nyawanya, perbedaan kekuatan di antara keduanya sudah sangat jelas. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan penguasa kota Wukong, semuanya sia-sia. Jika ia adalah seorang setengah dewa, mungkin ia nyaris tidak memiliki kualifikasi untuk melawan Luo Xiu. Akan tetapi, ia hanyalah seorang di puncak tingkat penguasa Dao sejati, takdirnya sudah ditentukan untuk dihancurkan di hadapan Luo Xiu. Bersambung.